Demikian sudah kami naikkan di hadapan-Mu sorak-sorai ucapan syukur kami sudah naik padamu Tuhan. Selanjutnya roh kami, jiwa kami ini memerlukan asupan baru, kekuatan baru yang namanya firman. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu, dan kami minta Roh Kudus sebagai penolong untuk Engkau menolong setiap kami sehingga kami mampu menangkap inti, menangkap pesan daripada kerinduan-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami siap belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Harus diteriakin begini kayaknya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita sudah umumkan di awal bulan, bahwa akhir minggu akan ada ibadah pemberkatan nikah. Ya, awalnya kami tawari di hari selain minggu, tetapi kedua mempelai hari minggu aja Pak, supaya juga sekalian jemaat. Nah, namanya gereja ini salah satu tugasnya adalah melayani, ya, melayani jemaat, melayani jiwa-jiwa. Jadi kita ngikutin apa yang menjadi permintaan daripada tubuh Kristus. Minta maaf Bapak Ibu, mungkin Ibu Angel bisa, ini keadaan di luar ini masalahnya nih, bisa meninggalkan altar sebentar. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengambil tema di dalam pemberitaan firman, yaitu mengalami kebahagiaan dalam pernikahan. Kalau ada tema seperti ini tentu ada pertanyaan, berarti ada pernikahan yang tidak mengalami bahagia, ada nggak? Ada ya? Siapa yang jawab ada tadi, kenceng tadi itu? Tertekan kayaknya. Wah, ini mewakili. Di luar ya. Ya, mengalami kebahagiaan dalam pernikahan. Saudara, pernikahan atau perkawinan adalah keputusan puncak yang diambil dari dua pribadi untuk saling terikat di dalam lembaga yang namanya lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini adalah lembaga tertua yang didirikan oleh Allah. Ketika Allah habis menciptakan Taman Eden dengan segala isinya, menciptakan manusia pertama Adam, lalu di situ dirasa kok kesepian, lalu diambillah tulang rusuknya dan dijadikanlah namanya Hawa, dan di situ diberkati. Itu lembaga pertama. Jadi keluarga ini inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Tentunya kalau itu inisiatif Allah, pasti akan, dan maunya Allah itu untuk membawa kebahagiaan bagi yang melakukannya. Saudara, di sini ada video singkat tentang keluarga. Saudara bisa melihat sebentar saja, silakan. Volume kencengin Pak. Ya, yang pernikahannya sudah lama-lama begitu.
Senyum-senyum liatin. Ya. Iya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat video ini sebenarnya iklannya Ramayana. Menurut Bapak Ibu keluarga ini keluarga bahagia nggak? Bahagia ya. Nah, kita itu kadang-kadang sering kemakan iklan. Bahwa kalau keluarga bahagia itu anaknya satu, sudah punya istri, terus cucunya itu dua, ya, nanti punya mobil, nanti kita sebagai kakek nenek ini hidup tinggal berdua, semuanya ada. Ya, itu terselengkap semuanya, mapan semuanya. Kadang-kadang itu karena kita sering melihat iklan seperti itu, kadang-kadang ketika kita tidak seperti bayangan itu, ini keluarga saya nggak bahagia. Iklan-iklan kan rata-rata begitu, anaknya dua, punya mobil, nyuci bareng, gitu toh, canda-canda gitu, bahagia. Tanpa kita sadari, itu bangun suatu tembok dalam pikiran kita bahwa kalau tidak seperti itu, saya nggak bahagia. Kalau anakku tidak dua laki-laki perempuan, tidak punya mobil, saya tidak bahagia. Ya. Makanya anaknya sampai 4, 5 karena perempuan semua pengen anak laki-laki. Karena termakan itu salah satunya, saudara. Nah, saudara, tujuan Allah ya untuk mendirikan lembaga yang namanya agama itu adalah supaya yang menjalani itu menikmati atau mengalami kebahagiaan. Nah, supaya di dalam keluarga ini ada kebahagiaan, saudara, maka Allah menentukan atau membuat hukum-hukum supaya tidak dilanggar oleh manusia. Ya, tentunya ada suatu pertanyaan ini, ya. Bagaimana caranya mempunyai pernikahan yang berbahagia? Ternyata ini sangat sederhana dan bisa dilakukan suami sama istri. Tidak perlu modal biaya uang, tidak perlu modal biaya make up yang besar, tidak perlu biaya-biaya beli tiket yang harus sekian juta, ya. Cukup bisa dilakukan sehari-hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan kita lihat, kita bisa berbahagia. Kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus 7 ayat 3. Ada di layar LCD kita, tapi Bapak Ibu bisa membuka Alkitab yang ada. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab atau HP yang terinstal Alkitab, di situ saya mengajak kepada kita semua untuk membaca bersama-sama 1 Korintus 7 ayat 3. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, pernikahan akan menjadi pernikahan yang berbahagia apabila suami memenuhi kewajibannya
Pernikahan akan mengalami suatu kebahagiaan apabila istri memenuhi kewajiban dan fungsinya. Kalau masing-masing pihak ini memenuhi kewajiban sesuai dengan fungsinya, maka keluarga ini akan berbahagia, saudara. Ya. Dan kewajiban suami atau istri dalam pernikahan untuk supaya berbahagia itu apa sih? Nah, ini perlu juga kita tanyakan ya. Apa sih kewajibannya suami, apa sih kewajibannya istri? Supaya dua pribadi yang ketemu sudah besar, yang dibesarkan dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dibesarkan dari daya suku yang berbeda, ya, didikan orang tua model yang berbeda, bertemu di sudah usia ya 25, 20, 30, tentunya ini pasti perbedaannya sangat mencolok. Dan supaya bisa bersatu, berbahagia, kewajiban-kewajiban seperti apa yang bisa dilakukan oleh suami atau istri. Satu, saudara, yang pertama yang perlu dilakukan oleh suami atau istri ini sekaligus ya, artinya bukan suami sini, tapi sekaligus suami dan istri melakukan kewajiban yaitu apa? Mengasihi, saudara. Yang pertama. Apa yang pertama, saudara? Mengasihi. Ya. Kewajiban seorang suami dan istri yang pertama adalah mengasihi pasangannya, saudara. Waktu kita pacaran, yang sudah menikah, ingat waktu pacaran? Bu Indri ini benar. Sudah lupa? Lupa. Waktu pacaran, saudara, karena ada kasih yang menggebu-gebu ya, lalu membuat puisi. Kalau sekarang anak sekarang mungkin nggak suka buat puisi karena komunikasi tinggal telepon gini, aku rindu kamu, aku begini kan sekarang kan begitu nih. Jadi romantisnya orang sekarang mungkin kurang dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu. Karena zaman-zaman kita dulu kalau kangen apa itu belum ada SMS, itu pakai surat, betul? Itu menunggu, aduh sudah dibaca belum ya, ada rasa bagaimana begitu. Aku rela ikut lomba rali di seluruh dunia, asalkan engkau menjadi garis finishnya. Waduh. Puisi-puisi dibuat, saudara, waktu pacaran, saudara. Ya, aku nggak pernah merasakan ketakutan sedikit pun ketika berada di dekatmu, karena kamulah kekuatanku. Wih. Sudah menikah waktu panggil tadi, ini. Saudara ya. Aku berharap aku adalah cerminmu sehingga aku bisa melihatmu setiap hari. Waktu pacaran, saudara. Terungkap seperti itu. Karena apa? Didorong rasa kasih yang kuat. Ya. Didorong rasa rindu yang kuat, saudara. Nah, orang dapat memiliki hubungan karena ada perasaan jatuh cinta. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tapi sangat disayangkan ketika sudah terbentuk menjadi keluarga, sudah ada pemberkatan nikah, waktu berjalan hari, bulan, tahun, tagihan juga mengganggu, tangisan anak mengganggu, maka puisi-puisi itu hilang seketika. Ya. Yang ada ketika melihat istri suami bangun baru pagi, lo lagi. Enggak ingin, aku ingin menjadi cermin, hilang sudah, saudara. Ya, supaya aku dapat melihatmu. Kalau bisa hari ini aku enggak melihatmu. Ya, kalau sudah menjadi, itu bisa terjadi, saudara. Karena apa? Karena rasa mengasihi, rasa jatuh cinta itu hilang. Nah, bagaimana supaya bisa berbahagia? Maka sebagai suami istri, saudara, bangkitkanlah rasa jatuh cinta itu berkali-kali. Bangun rasa mengasihi, bangun rasa supaya sayang itu berkali-kali dalam keluarga. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya adalah memberikan perhatian ekstra, saudara, kepada pasangannya, memperhatikan perhatian yang lebih, saudara. Sering saya saksikan hal-hal sepele, bagaimana istri tercinta saya memperhatikan saya, saudara. Sampai saya ini tergantung. Contohnya yang sederhana tadi pagi, kami ini lupa bawa dasi.
karena fokus dengan ini. Ini kan dipakai biasanya untuk momen-momen pernikahan, gitu. Nah, ketika kami lupa bawa dasi, kami coba meminjam kepada jemaat, tolong bawakan. Ada beberapa pilihan, saudara. Karena sudah biasa dipilihkan, saya nggak bisa milih warna dasi yang cocok seperti apa. Harus tanya itu, yang mana yang cocok untuk saya. Karena diperhatikan dengan salah satu contohnya juga, saya juga sharingkan. Bahkan setiap nikah itu saya juga ceritakan kepada calon-calon mempelai. Bahwa kalau mau mandi, kadang-kadang itu odol yang sederhana saja, itu saya tidak urut menyiapkan saudara. Jadi ketika saya mau mandi, anak-anak mau mandi, odol itu sudah siap semua. Urut lagi, pertama ini saya, ini nanti mamanya, anaknya diurut sesuai dengan anak nomor 1, nomor 2. Warnanya berbeda-beda. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu pada akhirnya, ini hal yang sepertinya dia perhatikan. Laki-laki itu biasanya kalau sudah menikah itu kan dingin. Betul Pak Kevin ya? Mengungkapkan rasa sayang itu sudah mengungkapkan rasa aku mencintaimu itu susah. Berat saudara. Tetapi sebenarnya masih mencintai, cuma diaplikasikan dengan cara lain apa? Berusaha untuk mencukupkan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan dicukupkan. Itu ekspresinya bapak-bapak saudara. Saya kasih tahu ya. Untuk Pak, kok sudah lama nggak bilang sayang sama saya? Itu sudah, kok sudah tahu sudah. Dengan tindakan-tindakanku kok sudah tahu sudah. Ya karena diekspresikan dengan apa? Mencukupkan kebutuhan, membelikan bedak, ya, membelikan apa-apa yang supaya bahagia, itu ekspresi saudara. Nah, saudara, kita harus memberikan perhatian ekstra kepada pasangan kita supaya itu jatuh cinta berulang kali. Dan kalau itu terjadi, maka hari-hari saudara dalam rumah tangga akan menikmati kebahagiaan. Yang kedua, saudara, adalah komunikasi yang baik, saudara. Ya, supaya apa? Dengan komunikasi yang baik ini akan terhindar miskomunikasi. Di dalam salah satu bimbingan pranikah ada satu tema khusus, saudara. Yaitu apa? Komunikasi dalam rumah tangga. Ternyata percekcokan, pertengkaran itu diawali dengan yang namanya miskomunikasi. Karena adanya miskomunikasi maka timbullah praduga-praduga. Ya. Jangan-jangan lalu menyimpulkan karena tidak diungkapkan terjadilah pertengkaran saudara. Nah, hal ini perlu kita lakukan dari hari sehari supaya jatuh cinta berhari-hari, jatuh cinta berkali-kali di dalam rumah tangga, saudara. Jangan sampai pasangan kita mendapat perhatian lebih dari pihak lain. Karena suami, karena istri, ya, kurang memperhatikan perhatian di dalam rumah sehari-hari, lalu di luar ada pihak-pihak tertentu yang memberikan perhatian lebih kepada pasangan kita, bahaya ini. Ini cikal bakal ini saudara, bahaya. Tetapi kalau di dalam rumah itu sudah mendapatkan perhatian, komunikasi bagus saudara, ketika di luar ada mendapatkan perhatian dari pihak-pihak tertentu dengan niat-niat tertentu, itu epen saudara. Aku di rumah sudah dapat kok perhatian. Enggak mempan perhatian-perhatian di luar untuk menggoda saudara. Karena apa? Kita sudah mendapatkan lebih, kita sudah mendapatkan setiap hari saudara di rumah. Ada istilah dan saya juga pernah mengatakan ini, dan ketika saya membaca buku saya berpikir kayaknya memang perlu saya ralat pikir saya. Ketika kita sudah menikah, kadang-kadang kita berpikir begini, perkenalkan ini mantan pacar saya, betul? Siapa yang sering yang pernah menikah loh, yang belum menikah ya jangan. Ya. Yang belum menikah pacarnya banyak, oh ini mantan pacar saya, ini mantan pacar saya, ini mantan, enggak. Yang sudah menikah dan mengatakan bahwa kepada teman-temannya memperkenalkan ini mantan pacar saya. Sekarang istri saya. Saudara, saya membaca buku itu salah satu hal yang kurang tepat meskipun baik. Karena apa? Ketika kita mengatakan ini mantan pacar saya, itu kasih itu agak sedikit turun.
Karena begini, kebanyakan kita kasih menggebu-gebu itu ketika masih pacaran, saudara. Ya. Jadi kalau kita misalkan sudah menikah, supaya kita ini terus mengasihi saudara, maka salah satunya ya anggaplah bahwa ini pacar saya ini pacar saya ini. Ya. Supaya apa? Terus kita memberikan yang terbaik. Seperti tadi, ya puisi-puisi akan keluar. Bangun pagi langsung bilang meskipun istri belum mandi, suami belum mandi, wajahmu bagaikan rembulan yang tertutup awan. Ya karena nggak pakai bedak, gelap. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama, supaya kita mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga atau pernikahan adalah mengasihi. Yang kedua, yang pertama apa, saudara? Mengasihi. Yang kedua, menerima, saudara. Ini yang kedua, menerima. Kewajiban suami istri adalah saling atau mau menerima pasangan yang ada. Ketika mempelai berdiri di hadapan hamba Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan orang tua, saudara, rekan-rekan, dan nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana mereka mengikrarkan janji. Salah satu janji di situ itu ada kalimat yang mengatakan, aku mengasihi engkau, aku menerima engkau apa adanya, baik dalam keadaan susah maupun senang, sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Janji ini, saudara, tidak sekedar hanya diucapkan ketika pernikahan hari ini, harus diimplementasikan di dalam kehidupan berikut-berikutnya sebagai suami istri. Nah, celakanya pasangan-pasangan yang ada kadang-kadang ini hanya seremonial. Janji yang ada ini adalah janji, ya ini syarat dari pernikahan supaya disaksikan orang ya aku harus mau nggak mau, ya mau nggak mau saya harus mengucapkan itu. Jangan, saudara. Makanya saya sebagai gembala berkali masuk di dalam janji nikah, saya tidak membimbing mereka untuk saya pandu, ayo ikutin saya ya. Tidak, saudara. Saya serahkan kepada mempelai berdua, buatlah janji. Tapi sebagai gembala, sebagai orang tua, kita juga tidak membiarkan begitu saja. Oh, buat janji sudah, tetapi kita kasih kisi-kisi. Kita kasih kisi-kisi ini, ya. Kalau nggak hafal, baca nggak apa-apa. Ya. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama. Jadi, saudara, kita ketika memutuskan untuk masuk dalam pernikahan, maka yang kedua supaya kita berbahagia, kita harus menerima. Kenapa kita harus menerima? Ingat bahwa manusia itu berubah. Berubah apanya manusia? Satu, berubah apanya manusia? Fisiknya. Waktu nikah langsing, saudara. Sudah punya anak 4-5 langsung. Ya. Motor biasanya 2 orang cukup. Ya. Akhirnya setelah menikah punya anak, selain daripada ini langsung belakang nggak cukup, saudara. Si fisiknya itu berubah. Pak Yonatan, kalau ada perubahan fisik di dalam nanti saudara TV siap, Pak? Nggak seperti ini. Seperti ini kan kursi cukup nih, Pak ya. Nanti beberapa puluh tahun lagi tiba-tiba kursi nggak cukup gitu, Pak. Kira-kira masih mau menerima nggak, Pak? Masih menerima. Ibu juga begitu, ya. Jadi nanti akan ada perubahan. Sekarang masih ganteng, kenceng nih kulitnya nih. Nanti kalau rambutnya ya kalau putih sih wajar, merah tiba-tiba. Ya, kita kan nggak tahu nih, ya. Kalau putih kan, tapi karena punya sakit tertentu rambutnya merah tanpa ini. Mau nggak menerima perubahan itu? Kita harus mau menerima. Karena ketika kita mengucapkan mau menerima engkau apa adanya, berarti kita sudah siap dengan konsekuensi perubahan fisik yang ada. Saya dulu nggak seperti ini kok, Bapak Ibu juga. Saya dulu ini begini. Nah, sekarang aja nggak begini. Ya, tapi puji Tuhan istri menerima saya apa adanya. Ya, dan saya juga menerima beliau apa adanya, saudara. Perubahan yang kedua yang harus kita siap juga untuk menerima adalah perubahan apa tadi? Sifat, saudara. Yang ketika pacaran kalau ketemu senyumnya
ditutup saudara. Makan di luar ditutup. Ketika di rumah sudah suami istri ketawa, habis makan teh, ya, makan tiba-tiba duduknya di kursi begini saudara, awalnya rapi ya. Yang dulu sifatnya lemah lembut, ya apa katamu deh saya ngikut. Setelah menikah seperti mesin perang. Kita nembak sedor langsung dor balasannya saudara. Siap enggak kita menerima seperti itu? Ini perubahan sifat saudara. Semakin hari saudara menikmati kebersamaan dengan suami istri akan tersingkap yang selama ini tidak saudara lihat. Yang tidurnya saudara mungkin tidak membayangkan bahwa dia akan ngorok sebesar itu, ternyata ketika sudah menjadi suami istri tidur ngoroknya kencang sekali. Yang satu suka AC, yang satu enggak suka AC. Bisa jadi saudara. Nah itu perubahan-perubahan yang harus juga diantisipasi. Nah saya mau tanya nih pada Pak Yonatan dan Bu Tiwi, kalau ada perubahan sifat seperti itu mau tetap menerima enggak? Mau? Ya sekarang mau nggak mau ya mau ngaku aja. Kalau nggak mau nggak jadi ini pemberkatan nikah nih saudara. langsung persembahan ibadah. Ya. Jadi kita harus siap menerima perubahan. Jangan jadikan rumah tangga itu berdiri di atas topeng. Ketika kita membangun rumah tangga, jadikanlah rumah tangga itu tanpa topeng saudara. Ada komunikasi yang bagus, ada penerimaan perubahan fisik, ada penerimaan perubahan sifat saudara. Maka dengan demikian maka akan merasakan rasa nyaman di rumah. Di kantor sudah dituntut pekerjaan, di sekolah sudah dituntut dengan tugas-tugas yang ada. Di rumah jangan dituntut lagi untuk jujur, jangan dituntut lagi untuk ini. Sama-sama saling menerima, sama-sama saling diterima. Maka saudara keluarga kami kebahagiaan. Seyogyanya di rumah sudah tidak ada tuntutan-tuntutan lagi. Ya, yang ada adalah penerimaan dan diterima. Dengan demikian yang kedua ini ketika saudara lakukan, maka saudara sebagai suami istri akan mengalami pernikahan yang berbahagia saudara. Yang kedua apa? Supaya pernikahan berbahagia, yang pertama mengasihi, yang kedua menerima. Ya intinya yang anak-anak muda perhatikan ini ya, ini suatu pelajaran juga bagi kita. Yang ketiga yang terakhir saudara, yang ketiga supaya mengalami pernikahan yang berbahagia, yaitu mengapresiasi. Dulu waktu pacaran sering kita menyanjung, ya, memuji-muji, seolah-olah tidak ada kesalahan satupun. Meskipun dia ngomong 1 + 1 = 11, kita betul pintar. Waktu pacaran saudara, 1 + 1 berapa? 11, pintar, pacarku pintar. Masih pacaran. Ya. Tapi itu juga masuk akal karena nggak ada sama dengannya saudara. 1 + 1 = 11 bisa saja karena nggak ada sama dengan. Ya. Nah ketika kita sudah berumah tangga harus ada apresiasi saudara. Ketika kita memutuskan untuk membangun rumah tangga, saya yakin masing-masing pihak, laki-laki perempuan pasti melihat potensi dalam diri calon pasangannya. Yonatan melihat ada potensi yang menonjol dari ibu, ada. Ibu juga begitu, pasti tertarik dengan salah satu potensi yang ada. Pak Yonatan tertarik dengan apanya dari ibu? Potensi apa? Pinter masak atau pinter nyuci? Semuanya. Sekarang masih semuanya saudara. Ya. Kalau ini saya tanyakan kepada Pak Kakak Bram, beda jawabannya saudara. Sudah lama. Gak tahu Kakak Bram ya, nanti tanya setelah ibadah. Saudara, jadi harus ada mengapresiasi saudara. Ini adalah sesuatu yang menarik jika di dalam rumah terjadi saling menghargai, saling memuji. Orang tidak gampang jatuh ketika dipuji di luar, saudara. Ketika suami mencoba untuk memasak, saudara, dan masakannya kurang enak, apresiasi dia. Setidak-tidaknya kau sudah berusaha suamiku. Nah kan halus nih. Jangan bilang, enggak enak. Nanti enggak mau belajar, saudara. Saya sendiri pun belajar dari kejadian-kejadian seperti ini. Saya pakai kesaksian keluarga saja supaya gak ada yang menyalahkan, paling menyalahkan istri saya saja. Ya. Nanti habis itu kita damai di rumah. Kalau pagi,
Ini saya belajar dari peristiwa yang ada. Ketika ditanya, Pak masakan enak enggak? Saya bilang saudara, ini kurang tepat, enggak enak ini, terlalu asin. Enggak pakai lama, ya. Mangkok yang ada ini langsung pindah saudara dari hadapan saya, langsung ke wastafel, pek begini. Cara saya mungkin ya, kita kan dituntut jujur ya, tetapi belajar dari kejadian yang ada, Pak bagaimana masakanmu? Tapi ya memang harus ada tapi, karena kita harus jujur. Tapi ada sedikit seperti ini, sambil dipegang mangkoknya saudara, supaya nggak pindah. Dan ini saudara nanti bisa saja saudara alami hal-hal seperti itu saudara. Hal-hal kecil kita harus belajar mengapresiasi. Saudara. Ketika kita menghargai, mengapresiasi apa yang ada dalam pasangan kita, maka akan ada timbul rasa percaya diri dari suami, dari istri. Ketika percaya diri maka sudahlah, cinta itu sudah mantap saudara, sudah gak ragu dengan pasangan. Karena bagaimanapun saudara, istri atau suami adalah rekan pewaris harta surgawi. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 demikian Alkitab katakan saudara. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata pasangan hidup kita saudara adalah pewaris dari kasih karunia. Dan supaya kehidupan pekerjaan, supaya kehidupan apa yang menjadi cita-cita kita itu diwujudkan, doa-doa kita dijawab oleh Allah, kita harus mengasihi suami dan istri yang adalah pewaris daripada tahta. Kalau keluarga sudah tidak saling menghargai, suami istri sudah bentrok terus, suami istri selalu ada pertentangan, tidak sejalan, bagaimana berkat Allah akan turun? Saudara, karena firman Allah mengatakan seperti ini. Ketika kita menghargai, ketika kita menghormati, kita ada hubungan yang baik saudara dengan pasangan kita, Alkitab katakan apa? Supaya berkat dari Tuhan diturunkan bagi kita. Ya. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Tentu setiap keluarga punya pokok-pokok doa, amin. Nah, pokok-pokok doa itu akan dijawab Tuhan ketika ada kesepakatan seperti yang kita sudah sering lakukan saudara. Ketika dilakukan dengan kesepakatan yang ada, maka doa akan dijawab dan akan menjadi berkat dan akan menjadi sukacita bagi keluarga. Hingga pada akhirnya saya dapat menyimpulkan saudara, dari apa yang bisa saya sampaikan ini adalah yang pertama, supaya keluarga kita bisa mengalami pernikahan yang berbahagia. Bahwa pertama yang harus kita pahami, Tuhan itu menghendaki manusia menikmati kebahagiaan dalam pernikahan. Kehendak Tuhan saudara. Ketika Adam di Taman Eden tidak kekurangan satu apapun, teman main banyak hewan-hewan yang ada. Lucu-lucu, singa masih makan rumput, belum ada karnivora. Ya. Masih bermain dengan binatang-binatang buas, Adam. Ya. Mau makan buah banyak tanpa bekerja. Pekerjaannya hanya memelihara dan memberi nama-nama binatang. Tetapi Tuhan melihat ini kayaknya ada yang kurang dengan Adam. Tidak ada yang sepadan dengan dia. Tuhan berinisiatif, maka diciptakanlah Hawa. Dan disitulah terjadi, oh ini sudah ideal, ini sudah pas. Jadi bisa saya katakan bahwa Tuhan menghendaki manusia menikmati kebahagiaan dalam pernikahan. Setelah saudara memutuskan pernikahan hari ini, sampai nanti akhir hidup saudara, itu ya orang ini yang saudara lihat setiap pagi. Dan gak ada lain lagi. Ya. Seperti sepatu, sepasang sepatu, berdua namun satu. Sepatu semahal apapun, kalau cuma satu saja, kiri-kiri saja, gak akan berfungsi saudara. Semahal apapun itu saudara. Ya. Sepatu semurah apapun, ketika itu ada pasangannya saudara, maka dia akan berfungsi, dia akan berguna. Demikian juga suami istri saudara. Kanan dengan kiri ini kan nggak bisa ketemu sebenarnya saudara, nggak bisa, kalau ditumpuk itu nggak bisa ketemu saudara. Tetapi dia bisa saling membantu dan bisa saling berguna.
ketika bersama-sama dipakai. Saudara. Ini sepatu, analogi yang saya pakai. Yang kedua, supaya bisa terwujud, maka kita masing-masing harus mengerjakan kewajiban untuk supaya mengalami pernikahan yang berbahagia. Kewajiban tadi itu menerima, mencintai, mengapresiasi. Lakukan itu, maka saudara juga akan mengalami kebahagiaan. Ya, 3M, bukan 3 miliar ya, 3M. Nanti 3M, wah Pak Gembala khotbahnya tentang 3 miliar ini, tentang uang. Tidak, tetapi tentang mencintai, menerima, mengapresiasi. Mencintai, buat pasangan saudara itu jatuh cinta berkali-kali setiap hari. Menerima, terimalah dia apa adanya, maka saudara juga akan diterima apa adanya. Mengapresiasi, anjung dia, apresiasi, jangan makan potensi yang ada dalam diri pasangan saudara. Kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, maka bentuklah atau buatlah suatu kesepakatan bersama saudara. Maka demikian kebahagiaan akan ada. Di akhir daripada firman Tuhan ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Dan pujian ini adalah pujian yang intinya temanya itu adalah menyatakan kasih kepada pasangan. Bisa berjoget, bisa. Yang suami istri coba angkat tangan yang hari ini. Saudara pasti tahu semua lagu ini, ya. Yang tidak suami istri bisalah cari pasangan kanan kiri, ya. Tahu lagu ini? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu ya? Oke, ayo kita dengan pujian ini. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba gerakan ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk. Kamu memang cantik. Terima kasih, terima kasih. Kamu memang ganteng. Dari dulu Karena Yesus di hati kita. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada dari hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Ayo kita sama-sama lihat pasangannya. Lihat di Ada apa? wajahmu Ada apa? kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Kamu memang Tuhan. cantik. Kamu memang cantik. Terima kasih, terima kasih. Kamu memang ganteng dari dulu karena Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Ayo puji kamu memang cantik. Cantik. Terima kasih, terima kasih. Kamu memang
hati kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Harus memuji, ya. Lihat pasangan saudara, kulihat di wajahmu, ya. Apa? Kemarahan, kecemberutan, ya. Yang kita lihat di pasangan kita harus kita pastikan itu kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Dan itu dibentuk dengan apa? Dibentuk dari hari-hari yang mengasihi, hari-hari yang menerima, hari-hari yang mengapresiasi, saudara. Maka kemuliaan Allah akan muncul dan ada kebahagiaan tersendiri. Maka akan memuji, kamu memang cantik, terima kasih, kamu memang ganteng, dari dulu. Karena dari dulu laki-laki. Nah, kalau transgender ya beda lagi. Kau tipu, saya dulu wanita. Haleluya. Ayo kita berdoa, saudara. Kita mengamini firman ini. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami pelajari dan kami perdengarkan. Bahwa salah satu dan tujuan utama kehendak-Mu supaya manusia membangun rumah tangga adalah supaya manusia mengalami kebahagiaan sepanjang hidupnya, Tuhan. Dan itu bisa terwujud, itu bisa terjadi dan dialami ketika saudara masing-masing pihak, baik itu suami atau istri, mengerjakan kewajiban masing-masing. Dan kami sudah belajar di sini bahwa kewajiban yang harus dikerjakan baik suami atau istri, mengasihi, menerima, mengapresiasi. Tuhan, mampukan setiap kami di tempat ini, khususnya yang sudah berkeluarga, untuk kami dapat mengimplementasikan, mempraktekkan ini hari-hari dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, rumah tangga kami, keluarga kami, bisa menjadi rumah tangga yang berbahagia, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, memberkati anak-anak cucu. Terima kasih Allah. Selanjutnya Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini akan melanjutkan prosesi pemberkatan nikah, dan kami tetap menyerahkan untuk berada dalam pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan atau pemberkatan perkawinan. Seperti halnya yang kita ketahui bersama-sama hari ini, yang ada di hadapan Bapak Ibu, saudara. Duduk di depan Bapak Ibu semua, yaitu saudara Jonathan dan saudari Tiwi Rianti. Bukan suatu kebetulan bahwa kita boleh menjadi saksi atas pemberkatan perkawinan ini. Perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Perkawinan diberkati dalam kitab suci, dihargai oleh manusia. Perkawinan merupakan persatuan antara suami dengan istri dalam hati, dalam jiwa, dalam tubuh, dan roh yang dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, untuk kelangsungan dan kesehatan manusia. Dan perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Pada perkawinan suci saat ini akan dipersatukan Yonatan Lapadang. Betul nama Yonatan Lapadang? Jangan sampai saya salah orang nanti. Dengan Tiwi Rianti, nama betul Tiwi Rianti. Ya. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Tuhan, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki perkawinan kudus ini. Bisa dikasih mic supaya jawabannya nanti bisa didengarkan oleh jemaat yang ada.
Selain daripada saya akan menanyakan kepada kedua mempelai, saya nanti juga akan menanyakan kepada sidang jemaat di tempat ini, apakah nanti Bapak Ibu juga mendukung atas pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan Allah, hamba Tuhan, dan jemaatnya. Kepada saudara Yonatan Lapadang, saya mengajak untuk bangkit berdiri aja supaya bisa disaksikan oleh jemaat Tuhan. Kepada saudara Yonatan Lapadang, atas pertanyaan saya ajukan nanti, apabila setuju jawablah ya, saya mau. Kalau tidak setuju jawab lain dari ini, ya. Apakah saudara Yonatan Lapadang menerima saudari Tiwi Rianti sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Ya, saya mau. Apakah saudara mau mengasihinya, menghormatinya, dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Baik, terima kasih untuk jawaban saudara Yonatan Lapadang. Sekarang saya akan menanyakan kepada saudari Tiwi Rianti. Apakah saudari Tiwi Rianti menerima saudara Yonatan Lapadang sebagai suami saudari dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Kurang keras, Bu. Ya, saya mau. Apakah saudari mau mengasihinya, menghormatinya, dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Saya mau. Baik, terima kasih untuk jawaban dari mempelai. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada sidang jemaat, apabila saudara mau mendukung dan bersepakat, maka nanti jawablah dengan kencang, kami mau. Apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam pernikahan mereka? Baik, mempelai berdua, kalian mendengarkan dukungan dari jemaat di tempat ini, dukungan dari saksi-saksi yang ada bahwa mereka juga mau mendukung saudara masuk dalam pernikahan kudus. Maka dengarkanlah sekarang uraian firman Tuhan tentang kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sidang Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Kedua mempelai silahkan untuk berhadap-hadapan. Dan saudara Yonatan Lapadang, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudara sekarang dan ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Silahkan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya Yonatan Lapadang berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan,
orang tua atau wali dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya berjanji menerima engkau Tiwi Rianti menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memelihara dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan kesepakatan Allah, ketetapan Allah, aku berjanji. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup. Baik, selanjutnya Saudari Tiwi Rianti, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudara sekarang dan ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Demi nama Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya Tiwi Rianti berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, orang tua atau wali, saudara seiman, bahwa sesungguhnya dengan kehendak Tuhan, saya berjanji menerima engkau, Yonatan Lapadang, jadi suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi hambanya, dan akan memelihara dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan kehendak Allah, aku berjanji. Saya berjanji hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun, damai di dalam panjang hidup ini. Baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama sudah mendengarkan kesediaan mereka untuk menjadi suami istri. Kita juga sudah mendengarkan masing-masing telah berjanji di hadapan Tuhan, telah berjanji di hadapan hamba Tuhan, telah berjanji di hadapan para wali, dan juga telah berjanji di hadapan sidang jemaat. Maka untuk selanjutnya kita akan melangkah ke sesi selanjutnya, saudara. Bahwa di tangan saya ada cincin. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan bahwa kasih yang tidak akan berhenti dan ada ujungnya. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak di dalam rumah tangga mereka. Demikianlah, biarlah kasih antara saudara Yonatan Lapadang dan Tiwi Rianti tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari tulus. Saudara Yonatan Lapadang, ambillah dan pasanglah cincin itu di jari-jari calon istri. Selanjutnya, saudari Tiwi, ambillah cincin ini dan pasangkanlah di jari-jari
calon suami ini. Baik, bisa hadap ke saya. Karena saudara telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah, jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berikan tepuk tangan saudara. Sudah sah di hadapan Allah. Jadi mulai hari ini kita memanggil Bapak Yonatan dan Ibu Yonatan. Karena mereka sudah sama-sama sah di hadapan Allah pada pagi hari ini saudara. Dan sebagai keluarga yang baru dibentuk saudara, maka kita akan memberkati keluarga baru ini dengan doa berkat. Untuk itu saya mempersilahkan kepada keluarga baru bisa mengambil posisi di tempat yang sudah disediakan. Kita akan memberkati keluarga ini, dan saya mengundang sekiranya di ruangan ini ada hamba Tuhan. Saya mengundang untuk bisa ke depan. Sama-sama kita menopang keluarga ini supaya kita sama-sama serahkan kepada Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati keluarga ini. Mari selain Bunda Siska, kalau memang ada hamba Tuhan di ruangan ini bisa sama-sama ke depan untuk kita menopang keluarga ini dengan doa. Sementara kita untuk sebelum berdoa, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan ku bersyukur Bapa. Nanti akan dipimpin oleh worship leader dan tim pemuji. Kita mendoakan keluarga baru. Banyaknya kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita topang keluarga baru ini untuk kita sama-sama berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, di mana masa depan mereka masih panjang. Mari sama-sama angkat suaramu Bapak Ibu, kita berdoa, memberkati keluarga baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Bapak Yonatan dan Ibu Yonatan, di mana hari ini Tuhan, mereka secara resmi Engkau sudah sahkan untuk menjadi pasangan suami istri yang kudus, yang berkenan di hadapan. Hal-hal yang lain kami sudah selesaikan Tuhan, kami sudah bereskan di hadapan-Mu. Untuk itulah hari ini kami bisa melaksanakan pemberkatan ini. Tuhan, masa depan mereka masih panjang. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan mereka yang mereka akan jalani sudah menunggu di hadapan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat di tempat ini, kami menopang keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan senantiasa Engkau limpahkan dan Engkau anugerahkan atas keluarga baru ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa melepaskan berkat kepada Bapak Yonatan Lapadang sebagai kepala rumah tangga. Mulai hari ini ada beban yang harus ditanggung. Mulai hari ini harus ada jiwa yang dipimpin dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu berdoa, biarlah otoritas dari Engkau ada atas anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhan iman, Engkau memberkati pekerjaan yang Kau percayakan, dan Kau Tuhan terus berkarya atas hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan wibawa Allah, dan biarlah Tuhan hati mengasihi akan Engkau ada atas anak-Mu ini sebagai kepala rumah tangga. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesehatan, kecakapan, dan kemampuan. Otoritas Allah ada atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Tiwi atau Ibu Yonatan Lapadang Tuhan. Mulai hari ini ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawab yang dia akan kerjakan dan lakukan dari hari ini sampai maut memisahkan anak-Mu ini Tuhan. Sebagai istri, biarlah Tuhan Engkau menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk senantiasa tunduk dan menghargai suami,
bahkan juga hikmat untuk membimbing mendidik anak-anak yang Engkau percayakan. Hamba-Mu berdoa memberkati buah kandungan yang ada, biarlah dari perkawinan ini Tuhan akan lahir generasi-generasi ilahi sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan dalam pernikahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tentunya keluarga baru ini memiliki visi, memiliki rencana, memiliki kerinduan, dan rencana-rencana yang ada dalam pikiran hati mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu. Untuk Tuhan, tolong satu persatu sesuai dengan waktu-Mu yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami untuk keluarga baru ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada ke sini. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah berkat dan ini sudah sah. Ya, sudah sah di hadapan Tuhan, sudah sah di hadapan kita jemaat, di negara saya yang belum karena harus kecatatan sipil. Ya. Dan karena ini sudah sah di hadapan Tuhan, ya, apa yang ada dalam diri Pak Yonatan, apa yang ada dalam diri ibu itu milik bersama. Ya, silakan berhadapan-hadapan. Kita akan melihat saudara ciuman dalam pernikahan ini, wedding kiss. Sebelum melakukan ciuman kudus dalam pernikahan ini sudah ada kesepakatan ya, di mana? Sudah sepakat ya, di mana ya? Untuk dokumentasi sudah siap ya, karena ini momen yang tidak terulang. Agak geser ke sini, Bu. Bapak agak geser ke sini. Ya, supaya dari tengah-tengah. Iya. Nanti sama-sama Bapak Ibu dalam hitungan ketiga kita akan melihat pasangan ini untuk melakukan ciuman kudus. Dan tidak boleh dilepaskan ciuman itu sebelum kita katakan selesai. Ya. Tapi Bapak Ibu saya harap kerjasamanya jangan menyiksa juga. Nanti 1 jam gak bilang selesai. Ini momen bahagia, sudah sah menjadi suami istri, ya kita juga turut berbahagia. Oke, kita siap itu dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3, silakan. Ingat ya, kalau jemaat masih belum selesai seperti itu. Belum ini, musiknya juga masih nih. Bagaimana sudah Bapak Ibu? Hah? Nggak jelas? Ya, sudah ya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk keluarga baru ini. Ada pesan. Bapak Ibu, di hadapan saya ini ya silakan bertepuk tangan dulu untuk keluarga baru. Ya, Pak Yonatan, Ibu, bagaimana melihat jemaat bersuka cita menyambut keluarga baru ini? Ya, dan Bapak Ibu semuanya, inilah keluarga baru yang barusan dibentuk oleh Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, terimalah keluarga ini untuk boleh berada di tengah-tengah kehidupan saudara, baik sebagai tetangga, sebagai teman kerja, sebagai jemaat di tempat ini. Sebagai keluarga yang muda tentunya mereka perlu banyak belajar. Bapak Ibu yang sudah senior, jangan sungkan-sungkan untuk menasihati, untuk menegur mereka apabila mereka melakukan atau istilahnya apa ya, melakukan kesalahan-kesalahan yang ada, tegur saja ya. Sangat semangat ya. Dibantu sama-sama untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang ada. Saya mengundang untuk masing-masing pihak yang sudah disepakati untuk boleh menandatangani dokumen untuk bisa maju ke depan.
selain pada keluarga baru Pak Yonatan dan juga Ibu Yonatan bisa ke depan, saksi dari mempelai laki-laki, saksi dari mempelai wanita silahkan maju ke depan, kita ke meja di sini, dan juga perwakilan dari majelis yang sudah ditunjuk untuk bisa Bapak Ibu ke sini untuk melakukan tanda tangan ini. Bro, bro, bro. Tolong bantalnya, bantal. Karena kita ini ada di negara hukum Bapak Ibu, jadi harus ada hitam di atas putih atas setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, ini akan menjadi dokumen juga buat gereja dan akan juga menjadi dokumen buat keluarga baru. Sekali lagi saya mengundang wakil dari mempelai laki-laki bisa ke depan. Wakil saksi. Ya, saksi. Saksi juga dari mempelai perempuan. Juga dari perwakilan majelis, saya mengundang bangkit berdiri Pak Yonatan dan Ibu juga. Kameranya mungkin di sini kah? Karena mereka akan tanda tangan. Baik. Disaksikan oleh saksi mempelai, saksi pria, juga majelis. Maka keluarga baru bisa menandatangani berita acara berlangsungnya pemberkatan nikah ini. Pak Yonatan di atas ini. Ada 2 rangkap ya. Selanjutnya Ibu. Baik, selanjutnya saksi dari mempelai pria. Saksi mempelai pria siapa? Ya. Tulis nama di atas ini Pak, baru tanda tangan di atas. Baik, terima kasih. Selanjutnya wakil dari mempelai wanita. Namanya di sini, habis itu di atasnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya wakil dari majelis yang ada. Saya sendiri sebagai gembala akan mendatangi berita acara dan juga akta nikah. Bisa langsung dikasih.
sampelnya difoto dengan ini ya. Oke. Untuk para saksi bisa dipersilahkan kembali kecuali Pak Anto. Baik. Sebagai keluarga baru tentunya kami semua mengharapkan bahwa keluarga ini hidup di atas firman Allah. Untuk itu gereja di sini akan memberikan cenderamata berupa firman Allah yang nanti akan disampaikan, diberikan langsung oleh perwakilan majelis yang ada. Dalam hal ini Pak Anto, silakan Pak. Kalau ada ucapan atau pesan silakan singkat. Kami dari pihak gereja akan memberikan satu buah Alkitab. Ini Alkitab jadi siklus pernikahan ya. Ini ada gambar cincin dua, melambangkan suami istri telah jadi satu. Jadi bisa dipakai berdua, jangan disimpan sendiri-sendiri. Karena kami juga pakai berdua di rumah walaupun istri yang kebanyakan baca. Simpan dan dibaca dengan baik setiap hari. Di dalamnya banyak sekali pedoman-pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Baik, akan saya serahkan kepada slide, mohon diterima. Terima kasih. Selanjutnya kami dari pihak gereja, mungkin ini bisa minta tolong pindahkan lagi Pak. Kami dari pihak gereja juga akan langsung memberikan atau menyerahkan akte nikah gereja, di mana ini nanti kalau sudah diterima bisa langsung dibawa untuk diajukan ke catatan sipil. Tentunya catatan sipil akan memiliki persyaratan-persyaratan sendiri, ngikutin di sana, tapi salah satunya adalah dasar utamanya adalah akta nikah gereja ini. Untuk itu kami akan langsung menyerahkan akta nikah ini kepada kalian berdua sebagai keluarga. Mungkin bisa hadap ke sana saja supaya juga bisa ya begini ya. Pak Yonatan dan Ibu Yonatan, terimalah akta nikah dari gereja ini. Untuk selanjutnya Anda bisa pakai untuk mengurus persyaratan administrasi di catatan sipil untuk diakui negara sebagai keluarga. Pak Anton di samping saya sini Pak, supaya dokumentasinya ya. Oke, baik. Terima Pak. Ya. Silakan kembali ke Pak dulu. Pak Anton, terima kasih. Ya. Setiap rangkaian prosesi kita sudah lakukan dan masuk dalam rumah tangga artinya mereka sudah berkomitmen untuk mandiri, untuk lepas dari orang tua. Untuk itu kami mempersilahkan kepada keluarga baru ini untuk mendatangi orang tua atau wali yang ada untuk memohon doa restu kepada mereka, sehingga dengan demikian maka berkat Allah juga akan turun oleh karena adanya restu dari orang tua. Silakan, mau orang tua mana dulu, wali mana dulu yang akan dihampiri, didatangi, silakan kami berikan kebebasan.
Di saat mereka menghampiri orang tua atau wali, itu menandakan bahwa mereka melepaskan diri dari tanggung jawab dan pemeliharaan orang tua. Pada saat yang bersamaan, sesuai dengan kehendak Allah, orang tua juga melepaskan anak-anak mereka masing-masing dari ketundukan pada ayah dan ibu, agar keluarga yang baru dibentuk ini dapat membangun rumah tangga mereka sendiri dengan baik. Akhirnya Bapak Ibu, selesai sudah pemberkatan nikah kita pada saat ini. Kita patut bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kerinduan kita. Dan selanjutnya saya sebagai hamba Tuhan akan menyerahkan kembali kepada worship leader untuk dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Ada